Nah, kalau bicara tentang audit itu sebenarnya kompleks banget ya teman-teman. Nah, karena kita harus tahu dulu nih audit itu seperti apa. Nah, apakah audit itu keuangan atau audit yang berhubungan dengan pajak, kepatuhan pajak, atau bahkan fraud audit atau yang lainnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang audit keuangan. Kali ini karena audit keuangan itu sendiri wajib untuk diketahui ya tentunya bagi kita profesi ataupun bidang penjurusan akuntansi. Bicara tentang audit keuangan itu berarti berkorelasi dengan pelaporan keuangan ya teman-teman. Nah, laporan keuangan ini di sini laporan keuangan kan biasanya kita tahu mulai dari cash flow ya enggak. Nah, kemudian ada yang aset, enggak aset ya, ataupun liability-nya. Itu kalian harus sudah benar-benar khatam maksudnya sudah benar-benar tahu. Dan selanjutnya itu tentang pelaporan secara lebih detail. Nah, laporan itu bagaimana teman-teman? Nah, laporan itu ada 4 aspek ya, yang menurut saya ya ada 4 aspek. Yang pertama wajar ya enggak, laporan wajar dengan pengecualian. Kemudian yang kedua wajar tanpa pengecualian. Nah, dan yang ketiga itu tidak wajar. Dan yang keempat yang tidak memberikan keterangan. Nah, yang pertama itu wajar dengan pengecualian. Nah, kalau ini kita sebagai profesi akuntan, maksudnya sebagai profesi audit kita tidak ada komentar lagi. Artinya sesuatu yang disajikan dari perusahaan itu untuk proses pengauditan itu sudah mantap. Wajar dengan pengecualian yang pertama. Kemudian yang kedua wajar tanpa pengecualian. Wajar tanpa pengecualian artinya ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang digelembungkan di dalamnya. Nah, ini menjadi tanda tanya ya teman-teman. Artinya ada manipulasi di dalamnya yang perlu kita cek kembali ataupun cross check mengenai pelaporan keuangannya. Kemudian yang ketiga yang tidak wajar. Nah, tidak wajar ini berarti kurang lebih dengan yang kedua tadi teman-teman. Ada sesuatu yang dimanipulasi juga di dalamnya. Kemudian yang keempat yang tidak memberikan keterangan. Yang tidak memberikan keterangan ini berarti dari pihak perusahaan itu tidak mau memberikan informasi yang detail terhadap pelaporan keuangannya. Nah, para pelaporan keuangannya berarti dari proses pengauditan kan wajib bertanya ya enggak, wajib bertanya tentang pelaporan keuangannya bagaimana ya kan, terus liability-nya itu kan sudah semestinya sebagai proses pengauditan untuk menanyakan hal tersebut. Nah, dari output dari pertanyaan tadi kan perusahaan kan yang aspek yang keempat itu tidak memberikan keterangan, artinya tanda tanya bisa dikatakan perusahaan itu tidak sehat teman-teman. Nah, karena itu kan proses dari output dari sistem pengauditan itu kan untuk transparansi atau dipublikasikan kepada khalayak ramai ya teman-teman, khalayak umum. Kemudian kita lanjut kepada outputnya teman-teman ya. Kalau sudah selesai pengauditan itu tersebut, untuk kenapa sih sebuah perusahaan harus mendatang seorang auditor ke perusahaannya? Itu demi memberikan evaluasi terhadap perusahaannya teman-teman. Kemudian kelanjutan dari proses audit itu membuat perusahaan itu maju ke bursa efek. Dengan membuat perusahaan itu maju ke bursa efek, kemudian banyak dilirik oleh para investor teman-teman. Itu bisa memberikan profit yang lebih besar atau memberikan kesignifikan dari segi penghasilan perusahaan itu tersebut teman-teman. Maka perusahaan itu akan mudah dilirik oleh seorang investor teman-teman. Mungkin pada kesempatan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman ya. Akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.